Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintamu yang begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Soal kasus Ansor Banser yang oknumnya yang bentak-bentak kiai itu ya, yang soal khilafah itu, saya ingin bertanya sekarang ya ke ahlinya ini, soal pertama ke Gus Nur yang sangat intens dan selalu involve ya dalam konflik dengan Ansor Banser. Dan yang kedua, saya mau bertanya ke Presiden Sontoloyo itu loh, Pak Mardigu yang pengamat terorisme ini ya. Wah, saya pengen naik pohon dulu ya. Gimana ya pohonnya ya? Saya harus naik pohon. Maklum saya bukan orang. Harus selalu dekat dengan pohon. Oh ya, saya naik pohon. Gini. Ini saya naik. Gini ya. Untuk Gus Nur ya, yang suka konflik dengan oknum Banser sama itu apa namanya, dengan Ansor, terutama yang terakhir kasus apa itu namanya, ditolaknya pesantren tahfiz di Besuki di Belimbing itu loh. Gus Nur, mohon maaf saya mau tanya, apa Gus Nur itu merasa ini bagian dari operasi intelijen sebenarnya, sehingga terjadi konflik di antara umat Islam? Ansor Banser kan umat Islam loh, Gus Nur kan bagian umat Islam ya. Apakah ini bagian dari operasi intelijen sehingga umat Islam itu berantem terus gitu loh, satu diangkat satu diinjek gitu? Yaitu yang kata Amin Rais itu di Instagramnya, di video itu, politik belah bambu itu nggak disatukan tapi malah dibelah ya, dipisahkan. Itu pertanyaan saya ke Gus Nur ya. Sekarang saya mau tanya ke Pak Presiden Sontoloyo, Bosman Mardigu. Repot banget saya nih. Saya jatuh ntar. Gini ya, pertanyaannya sama Mas Mardigu. Apa sama panjenengan kan pengamat teroris ya, dan buku-buku sampai itu saya lihat itu kan canggih tuh judulnya, saya belum tahu isinya, dan bisa punya peta global tentang posisi Indonesia dan masa depan Indonesia di tengah percaturan bangsa-bangsa di dunia gitu ya. Kan pikiran panjenengan lebih jauh dibanding pikiran saya, tukang donat maksudnya. Apakah ini, dan saya juga kenal dengan LB Murdani itu ya, Pak Beni Pangap, yang dulu sangat memusuhi umat Islam itu di zaman Orde Baru ya. Kalau mungkin nggak kenal ya, saya juga nggak tahu. Tapi kira-kira apakah perilaku Ansor Banser yang kemudian mensweeping orang-orang HTI dan merasa paling NKRI gitu, paling Pancasila gitu ya, dan bisa membubarkan pengajian, bisa membentak-bentak ulama, melakukan aksi polisional seperti polisi gitu loh maksudnya. Itu menurut Pak Presiden Sontoloyo, Mas Bosman Mardigu, apakah ini bagian dari operasi intelijen Mas, sehingga umat Islam itu nggak pernah bersatu karena yang satu itu dipelihara oleh pihak tertentu, dimuliakan, difasilitasi, dibiarkan untuk bisa melakukan satu upaya mempersekusi. Apa sih mempersekusi itu? Perkusi beda ya sama mempersekusi.
bisa melecehkan pihak lain ya. Apakah ini satu formula yang sama dulu dilakukan oleh Orde Baru dalam mengatasi atau dalam menjinakkan ya politik Islam di pentas nasional? Gimana ini saya bertanya bagaimana menurut Mas Bosman Mardigu, kasus-kasus ini kan berulang terus ya, apa nggak bisa diatasi toh oleh hukum, atau sengaja ada pembiaran dari pihak tertentu? Ada yang bilang operasi intelijen dan lain-lain untuk memperkuat ya, memperkukuh kekuasaan dan tetap mengosongkan politik nasional dari aspirasi politik Islam. Jadi jangan dilihat hanya sekedar ini katanya sih, kata saya maksudnya. Jangan hanya sekedar dilihat aksi sepihak dari oknum Banser dan Ansor yang suka membubarkan pengajian, terus yang terakhir kasus yang itu tuh kiai itu yang dibentak-bentak itu harusnya ada semacam, mungkin ada orang pihak tertentu yang mendesain konflik-konflik di kalangan tubuh umat Islam itu dengan memunculkan isu khilafah dan isu radikalisme dan isu-isu yang lain itu supaya memang supaya bambu itu tetap terbelah gitu loh, maksudnya sengaja dibelah-belah bambu. Pikiran-pikiran yang bernas yang sangat bagus dari Amin Rais di video yang pertama itu, Indonesia dibelah bambu atau apa istilahnya itu patut diputar ulang ya, direnungkan. Itu yang terasa sih kelihatannya. Dan aksi-aksi seperti ini kan bagian dari strategi belah bambu, membelah umat Islam sehingga tidak bersatu, tidak pernah kuat, sehingga mudah untuk dikooptasi ya oleh kekuatan luar ya. Karena lemah di dalam toh mudah dijinakkan oleh kekuatan luar. Karena kekuatan luar juga ingin mempunyai partner kan di dalam meratakan jalan bagi dominasi ekonomi, dominasi politik, dominasi budaya dan lain-lain itu. Gimana Mas Presiden Sontoloyo, Mas Mardigu? Omongan saya kayak orang bener. Kayak orang bener ya. Ya wes, saya di pohon ini. Nah terus korbannya kan salah satunya itu Gus Nur ya. Gus Nur merasa nggak ini bagian dari satu skenario, entah skenario global, terus juga turunannya ada di tingkat nasional gitu ya, di tingkat ya nggak tahu saya. Ini sih ngomong orang jelas itu. Ya wes ya. Capek aku ngomong soal gini. Ya saya ngomong gini supaya kelihatan ini aja, supaya kelihatan pinter gitu loh. Bosen aku jualan donat terus ya. Kaya enggak? Ya sadar kaya sih kalau kata Mas Bosman, atau tajir melintir ya. Motivasi bisnis. Coba saya dikasih itu tuh Mas Bosman, Pak Mardigu. Itu loh paket pelatihan yang mahal itu, kirim ke pesantren Ojolali, saya pelajari. Bisa nggak mindset saya berubah jadi orang kaya? Masa saya jadi tukang donat terus, jadi YouTuber? Saya YouTuber saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tercuah di semesta. Fasbir sobron jamila, kan suka gitu saya ngomong. Udah dikirim itu paketnya, saya nggak minta, tapi panjenengan ya mohonlah dengan keikhlasan hati seluas samudra untuk mengirimkan paket yang sampai jual mahal itu, video-video dan bukunya itu ke pesantren Ojolali Yudi Pramuko, Kampung Tajur, RT 02 RW 04 nomor 84, desanya Desa Pemager Sari, kecamatannya Parung, Kabupaten Bogor. Nomor kode posnya 16330 kalau nggak salah. Ya wis, matur nuwun sangat ya ke Gus Nur, dan matur nuwun sangat ke Presiden Presiden Sontoloyo. Atau kita bikin ini aja, kita ganti NKRI menjadi Negeri Sontoloyo. Presidennya udah ada, Presiden Sontoloyo, negerinya belum ada. Saya mau jadi mendaftar sebagai netizen ya, warga negara negeri Sontoloyo.
Pusing ikutin kelakuan Ansor Banser ya toh. Itu gimana itu Habib Rizik kapan pulang? Habib Rizik dikawal sama Banser sama Ansor di bandara. Kalau pulang itu bagus tuh, Habib Rizik pulang ke Indonesia, yang awal Ansor Banser. Nah itu cakep kan, dia zuriat keturunan Rasulullah, ya dimuliakan lah, maksud diasingkan. Aduh, udah capek aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mulai. Banyak semut rek, banyak semut. Gatel aku.